Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini Om gak akan mereview film, tapi mau membahas 5 poster film yang menarik menurut versi Om Burhan. Dan di sini Om akan mencoba mengulas berbagai desain poster yang bertemakan survival, di mana kita semua terkadang jarang untuk mengamatinya. Padahal kalau diperhatikan dengan seksama, ada berbagai macam cerita dan arti yang tersembunyi. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Kita mulai dari nomor 5, yaitu Escape Room Tournament of Champions yang dirilis pada tahun 2021. Film ini merupakan sequel kedua dari judul yang sama, di mana berkisah tentang 6 orang yang tiba-tiba terjebak ke dalam suatu permainan maut dari suatu perusahaan bernama Minos. Namun ternyata mereka semua merupakan para pemenang yang dahulu telah ikut bermain dan menyelesaikan semua tantangan. Dalam film ini, alur ceritanya mungkin kurang lebih sama dengan sequel pertamanya, di mana kita akan merasakan ketegangan para pemain yang berusaha untuk mencari petunjuk di dalam permainan agar dapat bertahan hidup. Lalu nantinya, kita juga akan mengetahui asal-usul dari Minos dan pencipta permainan ini. Mungkin karena inilah, tampilan poster pada film ini difokuskan kepada sebuah simbol yang menyerupai logo dari Minos, di mana terlihat juga para pemain yang kalau kita simak dengan teliti, mereka semua sedang berupaya untuk menyelesaikan tantangan di dalam game tersebut. Serta di tengah simbol itu, terlihat ada sebuah kamera pengawas yang jika kita simak dengan lebih seksama, terdapat logo asli dari Minos. Bisa dibilang kalau poster ini menyisipkan pesan tersembunyi yang menunjukkan sedikit isi ceritanya. Tapi jujur sih, Om kurang dapat merasakan sisi tegang atau kengerian pada desain poster ini, dikarenakan tampilannya kurang ekspresif. Padahal dari segi pewarnaan terbilang menarik. Lanjut ke nomor 4, yaitu As the Gods Will yang dirilis pada tahun 2014. Film ini merupakan adaptasi dari komik Jepang berjudul sama yang juga rilis pada tahun 2014. Ini adalah sebuah film fantasi tentang teror permainan maut yang harus dihadapi oleh sekelompok pelajar tanpa tahu siapa, mengapa, dan bagaimana mereka semua bisa terpilih untuk berpartisipasi di dalam hal tersebut. Jalan cerita pada film ini juga terbilang tidak biasa karena berbagai tantangan yang harus mereka lakukan merupakan permainan tradisional di Jepang. Desain pada posternya pun terlihat mencekam dengan menampilkan suasana ruang kelas yang berisi tumpukan mayat. Namun terlihat ada seorang siswa yang sedang duduk di tengah-tengah, di mana dia adalah sang tokoh utama yang telah berhasil menyelesaikan salah satu permainan maut di sana. Terlihat juga ada sebuah daruma, yaitu boneka tradisional Jepang yang juga dikenal sebagai Okaigari Koboshi. Sejatinya, boneka ini merupakan pembawa keberuntungan serta lambang harapan yang belum tercapai. Namun di film ini, boneka tersebut malah menjadi sosok yang menakutkan karena membantai para siswa di dalam suatu permainan. Ya, jika kita lihat secara sekilas, desain dari poster ini bernuansa suram, di mana tidak banyak menggunakan permainan warna. Dan mungkin secara tidak sadar, mata kita langsung tertuju kepada boneka Daruma berwarna merah darah yang berada di tengah. Dikarenakan sosoknya terlihat menyeramkan. Lanjut ke nomor 3, yaitu Missing Nine yang dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang sebuah kecelakaan pesawat yang membawa 47 orang dan beberapa selebritis terkenal, di mana mereka berencana untuk mengadakan debut konser perdananya. Namun tanpa diduga, pesawatnya terjatuh. Lalu sialnya, hanya 9 orang yang berhasil selamat dan terdampar di sebuah pulau terpencil. Namun setelah 4 bulan kejadian itu,
tiba-tiba muncul satu orang yang mengaku kalau dia adalah satu-satunya korban yang selamat. Dan seketika, orang ini langsung menjadi perhatian publik di negara itu. Tapi anehnya, ia tidak bisa mengingat satupun kejadian yang telah terjadi di dalam pulau tersebut, serta apa penyebab pesawat yang dia tumpangi bisa terjatuh. Padahal, ia merupakan satu-satunya orang yang dapat membongkar semua misteri ini. Yah, walaupun nanti jalan ceritanya cukup kompleks, tapi tampilan pada posternya terbilang simple. Dengan hanya menampilkan sosok 9 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat tersebut. Lalu jika kalian perhatikan, warna pakaian para tokohnya pun terlihat senada. Seakan-akan mereka semua memegang peranan pentingnya masing-masing. Padahal bisa dibilang, kalau salah satu daya tarik dari serial ini adalah kehadiran Chan Yeol. Tapi ya, kalau Om tebak, mungkin saja pihak produksi ingin mengangkat rata semua tokoh yang ada. Karena setiap karakter memiliki pesonanya masing-masing. Lanjut ke nomor 2, yaitu Alice in Borderland yang dirilis pada tahun 2020. Di mana serial ini juga merupakan adaptasi dari komik Jepang berjudul sama yang awalnya terbit pada tahun 2010. Awalnya, alur dari serial ini berpusat kepada 3 orang sahabat yang tiba-tiba menemukan diri mereka tengah berada di kota Tokyo yang aneh dan kosong. Dan tanpa diduga, untuk dapat terus bertahan hidup, setiap orang harus memainkan berbagai tantangan yang berbahaya agar dapat mendapatkan izin tinggal di sana. Dikarenakan apabila masa tinggalnya telah habis, akan langsung terbunuh oleh serangan laser yang mengintai di angkasa. Dengan berlatar cerita tersebut, lagi-lagi tampilan pada posternya lebih menampilkan pada penonjolan karakter yang nanti akan kita temui di serial ini. Namun jika kalian perhatikan, terdapat berbagai elemen di dalam film yang mungkin tidak kalian sadari. Seperti terlihat ada lambang kartu pada judul serial ini, yaitu wajik, sekop, hati, dan keriting. Di mana nantinya simbol kartu ini akan menjadi tema dari tantangan yang nanti dimainkan. Lalu ada juga tampilan sinar laser yang muncul dari langit, di mana sampai saat ini masih belum terungkap dari manakah asal sinar tersebut. Dan mungkin karena itulah latar belakang pada poster ini terlihat menitik beratkan pada bagian langit. Lanjut ke nomor 1, yaitu Squid Game yang dirilis pada tahun 2021. Film ini mengisahkan tentang berbagai orang yang mengalami kegagalan dalam hidup karena berbagai alasan. Tapi tiba-tiba mereka menerima sebuah undangan untuk berpartisipasi di dalam kompetisi dengan hadiah ratusan miliar. Di mana lokasinya berada di sebuah pulau yang terpencil. Dan para peserta pun dikurung sampai ada pemenangnya. Tapi tanpa disangka, mereka harus bertanding di dalam permainan tradisional Korea yang sering dimainkan waktu kecil, namun dengan taruhan nyawa. Dan pada desain posternya menampilkan ruangan tempat para peserta dikurung, di mana mereka semua dikelilingi oleh para penjaga. Serta ada pula sebuah celengan besar tergantung di langit yang penuh dengan uang. Terlihat kalau hampir seluruh mata para peserta tertuju pada celengan tersebut. Dan bisa kita tebak kalau itu adalah uang hadiahnya. Simbol geometris yang terdapat pada topeng para penjaga pun memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu lingkaran adalah para pekerja, segitiga mewakili tentara bersenjata, serta kotak untuk manajer. Dan menurut penulisnya, hal ini ia pilih karena terinspirasi oleh para semut pekerja. Bentuk geometris tersebut juga memiliki arti lain di dalam judul filmnya, di mana itu merupakan huruf alfabet dalam penulisan bahasa Korea, yaitu lingkaran adalah O, segitiga adalah huruf J, serta segi empat adalah M. Dan jika disusun secara berdampingan, ketiga simbol ini menjadi OGM, yang merupakan inisial permainan cumi-cumi dalam bahasa Korea, yaitu Ojinjo Game. Well, sampai sini dulu ya review poster kali ini. Kalau kalian masih penasaran dengan filmnya, monggo stream langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel ini biar Om makin semangat lagi bikinnya. Thank you.